Nah, ini akan teteh. Jadi filosofinya saya ambil dari contoh ini ya, botol. Jadi casing itu kan botolnya ada kita tuh. Botol mau dipakein brand apapun, semahal apapun, kadang-kadang nggak tetap aja gitu ya. Kalau dalamnya nggak berguna. Berarti kalau karakter tuh, kalau dari sini bisa disimpulkan bahwa innernya kita loh karakternya. Jadi casing itu istilahnya badan kita itu akan sempurna bila di dalamnya juga justru itu yang menentukan itu adalah karakter dalamnya kepribadiannya. Tadi kalau botol itu mau diisi air putih, mau diisi jus, mau diisi parfum, jadi dalamnya itu yang membuat Anda lebih bernilai gitu. Ya, karakter. Seperti attitude, kalau di kompetensi itu attitude. Makanya orang banyak gagal karena attitude. Attitude itu paling gampangnya akan teteh, jujur, disiplin, bertanggung jawab. Sebetulnya itu orangnya jujur enggak, disiplin enggak, bertanggung jawab enggak. Gampangnya gitu. Orang banyak gagal di pekerjaan itu attitude rata-rata gitu. Kalau skill itu bisa diajarin. Skill makan dia nggak tahu, nggak bisa, nggak mampu, tinggal diajarin, nanti dia mampu. PKBR nanti perbaikan body kendaraan ringan, BBKR ya. BBKR juga bisa, berarti bisa tinggal diajarin. Knowledge nggak tahu, tinggal dikasih tahu dan baca. Tapi kalau attitude itu dasarnya kan dari dalam dirinya, mindset, kemudian dari pikiran benar-benar sendiri. Itu yang membentuk dari lingkungan keluarga, dari tetangga, dari sekolah gitu. Makanya ini kategorinya. Jadi ingatnya, akal teteh ingatnya berarti kalau attitude itu jujur, saya berarti jujur. Jujur itu dalam tidak selalu harus uang ya. Jujur dalam waktu. Kan suka korupsi waktunya. Nah hati-hati ada yang pernah kerja, misalnya harusnya jam 8 tuh asal fingerprint aja. Tapi dia belum bayar dulu di dalam tuh. Karena saya juga suka gemes sama back office ya, yang anak-anak di belakang tuh. Kantor back office, accounting, administrasi, HRD ya. Kayak santai di operasional kan ya istilahnya ada. Kalau saya di hotel apalagi kan di restoran itu di operasional tuh udah ada tamu udah nggak bisa alasan lagi gitu, ready to see gitu. Pas di back office nah asesara lagi gitu jam 8 cari gorengan gitu. Jadi di beberapa ya saya juga sudah jadi misteri guest di beberapa perusahaan tuh karakternya seperti apa, karakter di pekerjaannya. Yang kayak bertanggung jawab, ngerokok sambil jalan itu tidak bertanggung jawab pada dirinya, pada profesinya. Ini pakai seragam loh. Dia tidak bertanggung jawab pada apa nih saya pakai seragam uniform itu kan identitas. BBPPP Bandung, dia secara attitude-nya dia tidak menghargai itu si uniform itu kan ada dalam dirinya. Terus jadi lomba ya mah gitu. Gitu maksudnya bertanggung jawab tuh tidak selalu harus ngapain gitu. Kita ingat ada seragam, berarti tingkah laku kita juga diatur. Bawa citra positif dari BPPP Bandung, gitu. Kalau sekarang misalnya mau liar, nggak pakai seragam, ya sok liar-liarnya juga mau ngapain, gitu. Cuma balik mau mana, mau preman sekalian, gitu ya. Tapi ingat ini ada uniform begini nih, apalagi di daerah, di tempat kerja ini pakai baju kerja, di tempat kerja, ini anggap dah beberapa Bandung kan gitu. Uniform ada di area kerja, berarti ready to see, ready to do. Pada saat di asrama ada aturan nggak tata tertib? Pakai baju. Ya. Keluar boleh pakai lekbong, tektok? Ya. Pakai sendal boleh? Boleh. Kalau sendal mah boleh ya. Celana pendek masih boleh? Boxer? Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya. Itu ada kata sebenarnya. Tapi di bawah makanan di sini boleh. Oh di tempat makan. Kalau di sini alur mainnya kemana? Misalnya kan ini selesai jam 5, jam 3. Setelah jam 4 sampai ke jam malam lagi ke mana? Olahraga boleh? Boleh. Manfaatkan gitu. Ada badminton, ada apa, kebayang gitu. Wifi ada di asrama? Ada. Kita nyampe. Wifi sendiri banyak. Kuota sendiri. Nah jadi pasti ada aturannya. Ini sekelas ini gitu. Ini sebetulnya ringan, nggak ada pengawasan apa gitu ya. Kalau di pekerjaan mah itu kan ada pelanggaran itu duit boros saya. Saya contoh
perusahaan siapin sekarang boarding, sekarang rata-rata ya perusahaan tuh ngebelain ngemodal boarding, istilahnya asrama ya, dormitory untuk karyawan-karyawannya dari Jawa, terutama teman saya misalnya yang di Papua atau Indonesia Timur, kan karakter orangnya kan ada beda ya. Karas ya, orang Makassar, ada Makassar, Pekalongan ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan tartun lah, sopannya ada, sometnya ada, alhamdulillah gitu. Pas coba megang usaha di luar Jawa, Indonesia Timur, bukan Papua, Makassar, Karas, ya. Jadi karyawan SDM setempatnya tuh apa ya, nggak bisa diatur, disiplinnya kan ada susah gitu. Padahal kan kita mau ajak berkembang gitu. Nah, ini juga jadi tantangan. Kalau suatu saat ada misalnya jadi kepala bengkel di daerah Makassar, siapa takut gitu misalnya. Tapi harus siap dengan karakter orang lokal itu rada keras biasanya itu. Keras itu dalam arti kata koper, bisa jadi nggak disiplin, seenaknya bisa begitu. Jadi alhamdulillah kalau di sini barangkali Akang Teteh ya jangan termasuk yang kokoh begitu gitu, masih bisa bergaul bekerja sama gitu ya. Intinya tadi ingatnya berarti karakter kita ngejarnya jujur, disiplin, bertanggung jawab. Kalau saya ada tambahannya plus 1 dapat diandalkan. Kalau mau niru ya jujur, disiplin, bertanggung jawab dapat diandalkan. Jadi nanti itu kalimatnya dalam interview itu juga begitu. Kenapa alasan Anda melamar ke sini? Apa yang membuat kenapa alasan Anda sehingga Anda melamar pekerjaan ini? Mau jawab apa kira-kira? Karena saya butuh uang. Jawabnya apa? Kan coba. Skill di bidang lain. Skill di bidang lain. Kan itu pekerjaan, bukan pelatihan. Menambah pengalaman. Berarti di perusahaan saya buat cari pengalaman aja ya. Sambil kalimat yang lebih indahnya adalah saya juga ingin berkarir atau mengembangkan diri. Gitu loh kalimat. Jadi kalau saya ingin belajar, kenapa alasan Anda melamar ke sini jabatan ini? Misalnya jabatannya itu adalah mekanik misalnya. Jabatannya mekanik misalnya, 1 PT. Kenapa alasan Anda? Gitu. Bukan. Jawabnya adalah sesuaikan dengan kompetensi teknis yang saya miliki. Kemudian saya juga yakin bahwa di sini saya dapat berkembang atau mengembangkan diri. Dengan melihat reputasi perusahaan Bapak, gitu yang saya survei. Insya Allah saya juga bisa memberikan kompetensi saya untuk mengembangkan diri saya juga, perusahaan juga. Gitu. Kalimat-kalimatnya itu apa ya? Tapi dengan gaya sendiri ya. Kadang-kadang kan terlalu grafik juga jelek ya. Iya. Tapi terlalu juga jelek juga. Jadi tolong dewasa gitu kalimatnya. Sudah belajar ngomongnya dewasa. Belajar dewasa itu kan to the point, itu sistematis. Ya. Suka gitu kan pertanyaan di interview ya? Ya. Kenapa gitu ya? Jelaskan diri Anda, kenapa gitu. Karena kompetensi saya memiliki kompetensi yang cocok dengan jabatan ini. Kemudian saya juga berniat untuk mengembangkan diri saya gitu. Terus suka ada jebakan, misalnya udah kerja. Kemarin kerja terakhir di mana? Misalnya di retail, di administrasi retail misalnya. Kenapa berhenti? Nah, jangan kepancing ngejelekin orang gitu. Karena atasan saya tidak berberi kemanusiaan misalnya. Ngadongeng kalau nggak gibah gitu. Kan sudah ada ya kalimat-kalimat gitu. Kenapa gitu. Terus ada kalimat-kalimat berapa gaji yang Anda minta? Ya. Secara diplomatis ya jawabnya tuh diplomatis tapi nyampe intinya gitu. Saya yakin perusahaan Bapak menerapkan peraturan UMK, jadi saya mengikuti peraturan perusahaan dari Bapak. Tapi awalnya saya yakin perusahaan Bapak mengikuti ketentuan UMK kan udah secara tidak langsung menurut UMK gitu. Itu ada kata-kata diplomatis itu gitu, jadi nggak vulgar gitu. Saya minta 8 juta Bapak misalnya. Nanti alasannya kenapa 8 juta? Karena saya hidup menghidupi keluarga saya, ibu saya sendiri, keluarga anak saya sudah 2 gitu ya.
biaya hidupnya adalah beda provinsi, jadi saya juga curhat ketemu gitu, suka ada kepancing kayak begitunya. Tapi kadang suka ada juga yang mancing itu supaya dia tahu kenapa sih dia nyuruh angka sekian ini, alasannya apa, untuk mengcover biaya apa, suka ada juga. Ada pengalaman interview yang menjebak? Sering. Apa kelemahan? Kelebihan. Kalau kelebihan tadi kompetensi teknis tambah soft skill ya. Kompetensi teknis tambah pengalaman kerja tambah soft skill. Kalau kelemahan, usahakan sebutkan, misalnya kita kan nggak sebut saya tidak ada kelemahan, ya juga gitu. Sebutkan aja tapi jangan banyak-banyak, satu lah gitu. Saya ini kadang kurang sabar dalam proses, misalnya ini satu ini, saya kurang sabar dalam proses, jadi saya biasanya tidak poin, tapi saya coba meningkatkan toleransi saya. Misalnya. Jadi sebut kelemahannya, tapi sebut juga kita bahwa kita sudah sadar. Kenapa Mas Budi? Kalau saya lupa, tapi saya suka tulis. Ya, jadi kelemahan saya adalah saya gampang lupa, tapi saya sudah sadar itu dan mencoba memperbaikinya dengan cara menulis setiap sesuatunya. Gitu. Jadi sampaikan kelemahannya, tapi kita jadi perusahaan itu ingin tahu bahwa Anda kenalkan diri Anda gitu sebenarnya. Sebenarnya kenapa nanya begitu tuh? Anda kenal nggak siapa Anda gitu sebenarnya. Jadi kita tinggal jawab aja, saya kenal atau paling nggak tahu sebenarnya. Kan suka gitu. Sepertinya, nah ada kata mungkin, sepertinya, yang ngambang itu kalau bisa dihindari kalimat-kalimat itu gitu. Sepertinya, mungkin. Jadi kalau itu ya. Saya mampu melakukan ini, tapi saya akan coba menyesuaikan dengan tuntutan perusahaan. Itu kalimatnya karena sudah harus digabungkan lagi kalimat nyambungnya. Ini tadi yang apa namanya? Ini berarti nyambung dengan yang ada permisi ya barusan. Oh barusan. Belum soalnya. Siap. Jadi ini nyambung dengan yang angkatan kemarin. Jadi saya pecah di bawahnya. Ya, mulai dari nomor 17 berarti kan. Ini usianya berarti rata-rata usia produktif ya, usia 26, 35, 18, 25 tuh, usia produktif banget. Di atas 45 nggak ada di sini ya? Angkatan tahun lalu Pak ya, angkatan berapa ada, angkatan 1, 4, atau ke atas. Dan ini kebetulan berarti produktif banget nih semua. Sayangnya kalau jenjang karir mulai siap-siap di umur 40, Mas Luki berapa tahun? Kalau udah dekat-dekat kayak itu udah pembekalan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, itu tiap orang beda ritmenya ya. Jadi akan jalan ke sana, gitu ya. Kemudian pengalaman kerja di sini beragam-ragam ya, ada yang belum pernah, itu 12% ya. Belum pernah, ini yang lebih dari 5 tahun juga banyak, ini 17. Kenapa Akang siapa itu? Kan, habis makan siang berat ya hidupnya. Hidup ini berat ya. Siap. Berarti tadi akan siapa namanya? Ini belum pernah ya di sini ya? Total pengalaman? Mangga. Masuk total pengalaman sudah komunikasi efektif. Nah, ini akang teteh. Sebetulnya kita kalau memilih itu yang pasti-pasti aja, kekuatan atau kelebihan. Kata-kata saya masih belum tahu itu adalah pancingan sebetulnya. Anda orangnya galau atau enggak? Jadi kalau di kuesioner itu berarti dia masih belum mampu menentukan. Kita melihat kuat apa lebih gitu. Mungkin diantaranya mungkin ya pikirnya sedang-sedang aja. Kayaknya gitu ya. Komunikasi efektif ini ada yang belum tahu nih, berarti dicampur dengan memecahkan masalah, ada yang belum tahu nih orange. Ya. Jadi kalau saran saya kalau melakukan sesuatu itu yang enggak gitu. Kekuatan saya, kelebihan saya, gak apa-apa kan kalau berkelemahan nanti tinggal tingkatkan. Jadi jangan galau di tengah. Gitu. Inisiatif masih ada yang belum tahu. Organisasi manajerial masih ada yang belum tahu, mengikuti teknologi belum tahunya sedikit, lumayan nih, biasanya hanya satu orang yang tulis belum tahu, bisa jadi akan kontaknya, benar, siap, kayak gitu.
Dua orang ya. Kelas ini berarti karena kelas lalu ini biru semua. Anda udah di sini berarti udah mau belajar dong. Belajar. Benar gak? Dengan Anda ada di sini berarti Anda mau belajar, mau ada kemauan gitu. Oh iya berarti kelas ini keduaan. Kalau gitu ya kelemahan. Mungkin kelemahannya mungkin dipikirnya saya tuh sebenarnya dalam proses malas belajar teh gitu. Tapi kalau secara mudah niat udah kesini tuh ya belajar. Atau mungkin yang isinya mungkin semuanya kok masuk tuh gitu. Oh. Siap. Nah ini sebetulnya bagus pilihannya kekuatan sama kelemahan. Bisa jadi ini kalau saya kemauan belajar itu kelemahan, saya udah malas belajar bisa jadi. Tapi dengan badan yang udah di sini sebetulnya mau belajar gitu kan. Sebenarnya fisiknya udah di sini, entah itu masuk atau tidak, malas atau apa, berarti ada kemauan, ada aja gitu. Di kelas ini berarti duaan ya. Ya. Nah ini manajemen diri, masih ada yang belum tahu. Manajemen diri mengelola dirinya, belum tahu apa kekuatan atau kelemahan. Ini kelemahan 3 orang, berarti apakah tidak bisa mengurus diri sendiri, ada emosi, mengemudi, mungkin masih ada ya. Teamwork, ini masih ada yang belum tahu, tapi kelemahannya 1 orang. Kelemahannya 1 orang saja, ini yang belum tahu. Memang kadang-kadang saya memang bukan sifat potensi saya, sebetulnya saya kerjanya semuanya dengan sendiri gitu. Tidak pernah banyak tim, kan tidak ada kerja sendiri itu kayak fotografer, tapi fotografer juga nggak bisa berdiri sendiri kan, harus ada editing. IT paling. IT sendiri gitu ya, web programmer ya sendiri ya. Desain grafis biasanya kalau kayak gini sendiri. Jadi benar-benar dia sendiri. Siap. Jadi itu saya gabungkan, nanti saya pisah bawahnya ini angkatan ke-3 ya. Jadi dari sini contohnya adalah si akang teteh ini dalam employability skill, coba mana berarti yang harus saya naikin gitu. Tapi konsentrasinya juga kita fokus ke kelebihan lebih bagus gitu. Kelebihannya kadang-kadang kalau kita terlalu fokus ke kelemahan nanti kalau maju gitu. Sadar nggak akang teteh pada saat SD atau SMP kita misalnya nilai rapor kita kimianya 5, sementara bahasa Indonesianya atau IPS-nya 10 misalnya. Yang suka dilesin kan dilesin kimianya. Nah padahal berarti dia potensinya ada di sosial, tidak selalu harus gitu. Kadang-kadang orang tua besok gitu. Jadi konsentrasinya di kelebihan, kekurangannya di minimize. Tapi bukan berarti harus diseimbang semua gitu. Ada pengalaman Mas Hilman? Ada. Dia suka ada begitu. Orang tua kita zaman dulu juga suka begitu tuh. Tuntutan waktu mana tuntutan juga kan tuntutan kelulusan. Oh, PKBM ya. Jadi kalau tidak mau kan kita juga harus ini dikejar. Secara itu memang harus yang unggul gitu. Ya. Tapi kalau tujuannya untuk mengejar standar PKBM aja sah-sah saja. Tapi buat yang jadi juara di segala, kan suka ada tekanan orang tua tuh dia harus juara ini, harus juara ranking, harus nomor 1 gitu kan sudah ada ya? Ada pernah jadi korban harus ranking terus? Tidak. Berarti orang tuanya alhamdulillah sadar gitu. Kadang-kadang suka ada kompetisi yo. Ada dibanding-bandingkan? Tuh kakak-kakak mah gitu. Tapi kalau saudara? Adik kakak. Dirimu adiknya kakaknya? Adiknya perempuan. Masih kecil. Tulang punggung bu. Habisnya tulang punggung. Yang paling tidak boleh juga membandingkan ya. Tadi kan Mas Hilman bilang membandingkan penderitaan kita dengan orang lain, jangan dibandingkan gitu ya. Seolah-olah mensyukuri penderitaan orang. Tapi dari sisi perjalanan saya suka begitu karena supaya saya merasa alhamdulillah beruntung gitu. Nah sekarang kita aja sekarang dari orang tua kita yang penting kita suka dibandingkan dengan anak tetangga. Nah, tuh si itu bagus
Misalnya, Ininya komunitas ini saya sekalian pulang subuh. Kadang-kadang ada karakter gitu lah, sekalian gitu. Lanjut ya, tadi yang wajib berikut tolong yang 8 itu 6-nya soft skill, 2-nya skill ya, hard skill. Kita masuk, nah sekarang masuk ke ngirim-ngirim email ya. Mumpung masih on nih, saya pakai hotspotnya. Emailnya semua punya Gmail ya? Ya. Nah, lihat di menu ini. Coba menu ini apa-apa di itu aja, di screen aja lihat ya. Maksud saya menu ini sudah dieksplor belum? Sudah? YouTube mah biasanya Gmail, Drive, Calendar, Translate. Suka? Google My Business suka? Ada. Nah, yang punya usaha pakai ini lumayan, ada Google My Marketing namanya. Terus ini ada Doc, ada apa? Nah, ini yang di Google ya. Ada yang sudah main AI? Main? Google Bard? Sebentar. Di sini Google Bard ya. Nah, Gemini? Sorry, Bard. Ini artificial intelligence ya. Ini sekalian saya praktekkan mumpung ada ini. Ada kuotanya. Ini Bard. Sekarang kan Gemini ada aplikasinya ya, bisa di aplikasi, tapi yang punya Google, tolong maksud saya adalah ekspor ini menunya semua dipakai mumpung gratis gitu. Gemini ini nih, ini AI lah, artificial intelligence. Ini Mas Kodok siapa namanya? Mas Fikri. Nah ini sekarang udah tahapannya main digital. Google Drive udah biasa ya, Google Drive, Google Form. Bisa bikin, bisa angkatnya. Sekarang masuk di AI ini. Nah, ini kan prompt ya. Jadi sebetulnya di AI itu adalah kepintaran, kemampuan akan teteh menuliskan instruksi teks. Prompt itu kan ada prompt in, prompt engineer. Itu nanti kalau ada pelatihan namanya prompt engineering. Itu sebetulnya latihan gimana cara instruksi di sini. Promptnya kan teks. Prompter teks ya, ada orang Indonesia grafis atau grafis. Misalnya ada jadi kepala bengkel ya. Jadi AI itu ChatGPT itu optimalkan jadi kerangka awalnya aja, tapi jangan 100% diambil. Misalnya ada jadi kepala bengkel, terus diminta program kerja kepala bengkel atau apa? Sekarang misalnya buatlah program kerja kepala bengkel itu mobil, bengkel mobil itu. Nah ini nanti kalau suatu saat Anda jadi kepala program kan pasti akan mengirim ini loh program kerja saya gitu ya. Ini program kerja kepala bengkel mobil pendahuluan, apa sih program kerja itu, visi misinya apa, daya bisanya, lalu tujuannya bagaimana sih gitu ya. Manajemen bengkel itu apa, menyusun, mengapa, operasional bengkel itu bagaimana, mengawasi, mengapa, promosi, terus kerjasamanya bagaimana, penutupin, lampiran ini, jadikan ini sebagai kerangka awalnya, lalu nanti sisip-sisipin gitu. Caranya tuh gitu. Misalnya program pengelolaan salon ya. Salon kecantikan atau salon mobil. Salon mobil kan sekarang udah ada tuh salon mobil apa sih, nanti bisa jadi kan masukin proposal kadang-kadang tuh saya mau ini kan perbaikan body repair termasuk salon mobil di salon diperbaiki sambil di salon juga hadir. Tujuan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas, pengelolaannya, pelanggannya bagaimana, basis data bagaimana. Cari yang kira-kira cocok. Nah ini kan belum sesuai nih, karena promnya berarti enter ini yang kurang pas, kurang detail. Nanti harusnya apa gitu? Apa peluangnya? Gitu kan? Peluang salon, aksesoris mobil misalnya gitu kan, sebutkan kayak gitu-gitu. Nah itu kan tergantung dari promnya ini gitu. Nah ini maksudnya silahkan terus digali gitu ya. Itu masuk. Lalu bisnis
udah 8 bisnis lah. Masuk. Ini masuk beranak. Bentar. Enggak RI. Oh siap. Tahu saya. Di sini ada yang kalau di Google Map Marketing suka ada yang klaim bisnis. Ada. Nah saya ngajar sekaligus akan nata supaya personal branding dia buat nanti wirausaha dia gitu sekalian gitu ya. Nah ini misalnya rumah makan ini Cappuccino ya, asal ada. Nah ini Google Map Marketing, jadi tandai usaha akan nata itu di sini gitu. Ya ini berarti ini dia yang bikin, benar-benar ada HP-nya, ada segalanya gitu. Tapi ada yang pengunjung yang bikin berarti apa namanya? Itu ada klaim bisnis, kita bisa klaim gitu, bisa. Coba udah Rizky, sahaya bisa. Nah ini tuh bisa masuk. Rizky ya, Rizky. Nah ini maksud saya ini. Kenapa ini? Tapi ini ada WA-nya, berarti jangan-jangan nanti ada yang kalau di dunia bisnis itu ada aja yang nyelip kita usaha kita gitu. Saya aja bikin Google My Business Hotel, nanti ada orang yang jualan nyelipet di Google Map saya, masukin nomor ini gitu. Apalagi ini bisnis saya bisa ngeklaim ini rezeki itu punya aku gitu. Contohnya gitu. Nah ini mulai rada ke digital kan gitu ya. Jadi maksud saya ini yang menu-menu ini eksplor aja gitu, karena unlimited gitu. Lalu sekarang masuk di kompos ya, kalau bikin email. Nah, bikin email settingan Indonesia, Inggris akan teteh dibiasakan Inggris ya, dibiasakan Inggris supaya terbiasa. Di HP-nya masih Indonesia, untuk Inggris. Nah, coba di Inggris aja di kebiasaan ya. Inggris ya. Nah, sekarang ini sambil saya masuk netiket, etika berinternet ya. Kalau kirim lamaran, berarti tunya di sini satu ya. Tunya alamat emailnya satu ya. Misalnya tunya Guido satu di sini. Terus misalnya ceritanya CC-nya, nah apa bedanya CC sama BCC? Sama-sama CC. Coba. Kopi karbon. Kalau beda blind. Blind kopi karbon. Jadi kalau misalnya gini, kita ngirim lamaran ke HRD di Jombang Guido, ini HRD manajernya Astra misalnya. Kirim ya ke HRD manajernya. Lalu sesekan kepada Ibu Nita ya, misalnya ya, bagian adminnya. Berarti CC-nya Nita misalnya. Nita. Ya. Nah, nanti Pak Guido tuh terima email tuh ada tulisan Guido sama ini. Terlihat di emailnya tuh. Nah, tapi kita ke Astra tuh tahunya dari gua misalnya, dari gua kita orang dalam. Jangan ketahuan bahwa itu dapat infonya dari orang dalam misalnya. Tapi kirim ke UAW-nya gitu, sesekan ke gua. Nah itu etikanya jangan sese pakai nama vulgar, karena kan kita harus menjaga juga benar enggak, apakah dia terbuka enggak sama perusahaan atau enggak, gitu menghargai dia si UAW ya. BCC misalnya ke Vera, misalnya ke Ferry gitu ya. Nah nanti diterima oleh Pak Guido sama Bu Nini, Ferry-nya tuh gak akan muncul, gitu maksudnya dia yang nerimanya. Itu nah itu gunanya BCC, Lion Kopi Karbon ya. Lalu berarti kalau tidak perlu ini aja apa namanya, tidak perlu misalnya hanya satu aja alamatnya, satu aja. Etikanya tuhnya dikirimnya ke satu ya, nggak boleh ada. Saya pernah pengalaman berapa tahun lalu di mana anak ini ngirim lamaran ke tuhnya tuh ke 6 address hotel semua, belum apa-apa udah langsung disortir.
sertifikat gitu. Kan harusnya satu-satunya bantuan gitu ya, kalau bantuan ini kan dia nggak menghargai gitu. Wah dia jadi pas 10 halaman, tapi buat apa udah aku gitu contohnya gitu. Jadi kan bedakan ya menghargainya gitu. Jadi patokannya turnya satu gitu. CC kalau memang perlu, kalau enggak kosong aja gitu. CC kalau memang tidak diketahui. Subjeknya jangan lupa tulis. Harus selalu ditulis subjeknya itu. Subjek itu perihal ya. Iya. Padahal hilpe. Bis ngantuknya. Nah di sini nanti aplikasi atau lamaran, application misalnya staff mekanik ya. Mekanik, application mekanik staff misalnya, atau mekanik yang beda gitu. Nah ini selalu harus ditulis di subjek. Jadi jabatan apa yang dilamar itu gitu. Karena ini nanti akan menentukan pas research-nya. Jadi kalau HRD itu kan atau yang menerimanya tidak selalu 24 jam dibuka terus ya. Bisa jadi nanti ngambil data dia research gitu. Misalnya seminggu yang lalu, yang sebulan yang lalu gitu. Yang untuk yang melamar mekanik siapa aja, nah dia pasti search gitu. Research di sini nih, research-nya. Paham maksud saya? Dari subjek, dari sini dari subjek. Ya, ditulis lalu ini badannya, badan email, ini badan email ya, body message itu pasti ada alamat dalam, salam pembuka, kemudian isinya, lalu salam penutup, lalu pengirim demonya itu, alamat dalam, salam pembuka, isinya, salam penutup, lalu pengirim. Ada juga yang boleh surat lamaran langsung aja dikopas ke sini, boleh. Satu. Tapi kalau bisa 1 halaman, jangan panjang-panjang. Jadi surat lamarannya, narasinya masuk aja ke sini. Kopasnya di sini ya. Gitu bisa. Berarti lampirannya nggak perlu lagi. Kalau sudah ditulis di body message. Benar ya, nggak usah dilampirkan. Dan buat apa? Sampai kan bisa di print sama HRD gitu. Tapi etikanya surat lamaran itu kalau bisa 1 halaman, jangan sampai ke bawah, jangan sampai loncat halaman gitu. 1 aja. Jadi DPH menindaklanjuti atau berdasarkan Islam pada saat ini tentang perintah ini di perusahaan ini, saya sampaikan lamaran untuk posisi apa-apa. Terlampir portofolio saya, revisi, CV, ijazah dan segala macamnya. Dan itu langsung terima kasih. Mohon saya saya berharap dapat bergabung gitu ya dari perusahaan Bapak Ibu, kemudian mohon waktu untuk interview dalam waktu dekat misalnya. Kan kalimat di bawahnya kan gitu ya. Jadi terima kasih bahwa lalu tanda tangan. Bisa gitu ya? Gitu ya. Jadi boleh masuk ke dalam badan email. Lalu pengirimnya ini signatur udah bisa? Sudah. Pada bikin begini ya, signaturnya biar gaya gitu ya. Jadi pakai signatur itu kan tinggal bikin di signatur, nanti bikin aja gitu. Kalau lebih bagus lagi nanti kalau pribadi mah nggak apa-apa, nggak perlu banner. Kalau punya usaha kayak Aris kan punya usaha ya, Wikipedia. Bikin di sini ada bannernya gitu. Udah ada bannernya? Udah pakai banner ya. Dan jadi bikin banner nanti masuk gitu. Ini kan di signatur ya. Signatur bikin sendiri gitu. Jadi kan HRD itu ada yang menerima, berarti wah dia udah lumayan tinggal gaptek gitu. Nah di sini di signatur ini, nah, ini kan kalau bisa nih gambarnya ini ada berkembang apa ya? Ada banner dimasuk di sini. Ini saya masuk linknya di sini, nggak di sini langsung ya, saya tulis di sini. Ini saya masuk ke sini langsung, nih, langsung ke link dia ke sana. Jadi bisa langsung diklik gitu, itu masuk. Ya. Itu jadi saya harap akang teteh itu udah mengerti aturan mainnya, lalu
kalau lampiran, saya balik lagi ya. Kalau lampiran CV misalnya Kang Tete kan punya sertifikatnya ada 3, ijazah ada 1, perkelari ada 2, berarti ada 7 tuh, ada 9 file. Berarti dilampirkan 7-7-nya atau 9-9-nya. Caranya gimana? Dibuat PDF. Jadi di merge PDF ya. Jadi di merge PDF digabungkan. Jadi satu file lampirannya. Salahnya itu tuh satu file lampirannya. Jadi jangan satu jadi 7 gitu. Jadi Ya. file. Ya. Kalau PDF bisa kan merge? Merge PDF. Kemudian jangan lupa dikompres. Kan berat. Nanti yang nerimanya berat gitu. Kompres dulu gitu. Ya. Bisa ya? Aman ya. Jadi aturannya seperti itu. Kemudian untuk portofolio yang dilampirkan adalah cukup CV, kemudian ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, lalu perklaring, sertifikat pelatihan, kayak KTP jangan dulu di portofolio tuh. Jadi KTP itu jangan dimurah marah bahasa Prancis nama. KTP kartu keluarga jangan dulu, kan ini baru awal. Nanti kalau udah masuk seleksi baru ngisi biodata kan, nanti baru minta KTP. Ini mah kan masih rekrutmen kategorinya. Jadi si KTP itu jangan selalu tempel-tempel, bahaya juga gitu. Kecuali SKCK-nya mah enggak gitu. SKCK masih boleh dalam satu portofolio. Istilahnya portofolio ya. Intinya berarti kan CV, summary-nya, lalu ijazah terakhir, sertifikat kompetensi teknis, kemudian perklaring, lalu sertifikat pelatihan di bawah. SKCK boleh di bawah, mau di atas boleh. Gitu. Aman? Kemarin terjadi kejadian, nah KTP dikasih di lampiran begitu, sayang cuma itu kalau udah masuk seleksi, gitu. Masuk di dalam. Gitu. Ada pernah ikut seleksi wawancara? Ngirim lamaran terus dipanggil ya? Pas dipanggil, ngisi biodata ya? Ngisi. Perhatiin nggak di biodata itu kalimat terakhir di bawahnya ada apa? Oke. Baca. Langsung isi. Langsung isi aja. Ini ya, ini saya nyambung ke sini dulu ya. Jadi di situ tuh ada satu kalimat kalau biodata perusahaan itu ada satu kalimat di bawah sebelum tanda tangan itu. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya berikan adalah benar. Bila kemudian hari ketahuan berbohong, saya sanggup menerima sanksinya. Jangan salah di biodata itu ada ETA, nah buat perusahaan itu jadi senjata kalau akang tetehnya nggak bohong, iya tah gitu. Satu kalimat yang berharga gitu. Jadi baca ETT gitu. ETT namanya liability note atau disclaimer. Set gitu. Pastikan misalnya dulu saya pernah ada kejadian masih single, ternyata dia udah nikah tapi nikahnya siri. Saya kan bikin peraturan. Jadi yang bisa ditindak itu yang